Saya bernama Ici Cahyanti. Kami di sini akan menayangkan sebuah video cara pembuatan keripik emping khas Ciwaringin. Nah, untuk videonya tolong disimak baik-baik dan Etnosains merupakan kegiatan mentransformasikan antara sains asli masyarakat dengan sains ilmiah. Sains asli tercermin dalam kearifan lokal sebagai suatu pemahaman terhadap alam dan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat. Pada video kali ini, kami menggunakan KD.1 yaitu tentang memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju lokasi pembuatan keripik emping dari arah Rumah Sakit Sumber Waras. Kita tinggal lurus sejauh 500 meter. Nah, dari belokan ini kita belok ke arah kanan, patokannya yaitu Puskesmas Ciwaringin. Nah, dari sini kita akan berjalan lurus sejauh 700 meter. belok kiri. Setelah berjalan 700 meter, kita akan belok ke arah kiri yaitu arah Gang Lebak Bawah. Nah, dari sini kita akan lurus. Nah, setelah ini kita akan memilih arah kanan yaitu arah ke bawah sekitar 30 meter. Nah, kita sudah sampai pada tempat pembuatan keripik emping khas Ciwaringin. Bentar ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari mahasiswa Unsur ingin mengerjakan proyek UAS yang akan dinilai oleh dosen-dosen kami, pembimbing kami ya Pak ya. Nah, untuk seputar pertanyaannya itu mengenai pembuatan keripik emping ya Pak ya. Kalau untuk pembuatannya dari mulai apa itu Pak? Mulai biji melinjo. Biji melinjo, habis itu biji melinjonya itu tadi kan disangrai dulu ya Pak ya, berapa menit itu Pak? Sekitar 10 menit. 10 menit ya Pak ya, yang lamanya. Setelah itu dibubek gitu ya Pak ya? Enggak, dibuang itunya, batoknya. Batoknya tuh ya Pak ya? Dikupas lah batoknya. Batoknya dikupas, terus baru ditumbuk dengan mortil. Setelah itu dijemur Pak? Ya paling kalau suhu panasnya bagus ya paling 1 jam. 1 jam ya Pak ya? Langsung digoreng apa ya? Enggak. Jadi kan ada tadi tuh kumpul-kumpul tuh gitu. Oh, dipisahin dulu ya Pak ya? Kalau dipisahin dikasih bumbu. Bumbunya bumbu apa itu Pak? Ya kalau yang original kan bumbunya, maksudnya yang gurih. Ketumbar, garam, gula, air, bawang putih, penyedap rasa. Apalagi ada 6 berarti ya Pak ya? Gula nggak dikasih Pak? Gula udah. Gula dikasih. Nah, setelah dikasih bumbu terus langsung digoreng dijemur lagi berapa menit Pak? Biasanya paling setengah jam terus ya, baru nanti digoreng berapa lama? Juga ini di oven anak artis mulai di artis pantesan desak-desak wae ya. Iya nanti kakak saya lagi turu ya biasa kakak saya ya Bapak udah buat usaha ini udah berjalan berapa tahun Pak? Ya 25-an. 25 tahun berarti pas masih muda ya Pak ya? Iya. Jalan itu ya Pak ya sampai sekarang. Ya dari muda sih lebih. Ya tapi dengan istri saya aja udah sekitar 25-an. 25. Nggih. Oh, punten ya Pak ya, kalau ngomongin
modal biasanya modalnya pirang Pak? Nggak tuku belinjo ta deket Modalnya manajemen kolbu. kolbu. Oh mati. Ya Pak. Enggak pakai modal sih. Nah. Oh nggak pakai modal. Kalau memang secara ekonomi ya konyol. Jadi semuanya ngambil dari bandar, misalnya minyak, pasang, Ya. terus tangkilnya, ambil dulu misalnya 3 kintal atau 5 kintal, nanti dibikin, dijualin, terus cetor, ambil lagi. Dijualnya nganggo per kiloan Pak? Enggak, variatif. Variatif. Pira apa harga rata? Mulai 1.000 sampai 2.000 sampai yang gede lah, sampai yang 10 kilo. 10 kilo, sekilo berarti pira Pak? Sekilo. Nah itu kan labil, Labil. karena buah kan labil. Kalau lagi musim ya murah. Mang wis lagi kandingin ujaya punten mang. Ana langgan pengen kamene. Tapi gini rabi kita lagi turu. Iya, ane esok. Langgon pengen pada bae kayak bengkono. Wong kepetakan. Ya masih 6 kan sih kan. Orang lagi turu rabi kita. Apalagi nih? Jadi itu kayak harga per kilonya berapa Pak? Ya kalau lagi namanya kan buah tangkil tuh, buah kan musim. Jadi nggak tepat. Labil, maksudnya kalau lagi musim kayak pari lah, pari lagi panen, lagi musim. Ambil ya Pak. Kan berasnya murah. Berarti rata-rata pira Pak? Kalau rata-rata 62. 60 sekilo. Kalau lagi mahal ya paling 80. Itu dijual kemana aja Pak? Ke warung-warung Pak atau kemana Pak? Ya sekarang sih ke pasar-pasar yang paling Pasar. enak sih. Pasar apa ya? Masukannya ke pasar apa ya? Kalau yang ke rumah kan karena udah lama jadi pada tahu. Kalau yang bapak kan udah bilang Iya. pos-pos kecil, pejabat, pegawai pegawai puskesmas, guru yang udah kenal sih, Iya. karena udah lama. Tapi yang paling dominan sih ya ke pasar-pasar. Iya, mungkin. Iki anak ciri khasnya gitu bagawian Bapak kok PB kan. Ya mesti ada paten. Ciri khasnya apa Pak? Di pembuatan yang punya Bapak itu. Ya harus beda rasa lah. Beda rasa. Iya. Misalnya dari Cirebon kan ada pengrajin meeting dari Karangampel. Rupanya beda, rasanya beda. Beda. Jadi Berarti ada hak patennya juga harus ada ciri khas. ciri khas. Kalau ini empingnya lebih ke manis atau asin Pak? Ada semua. Oh, ada semua, semua. berarti campur. Yang nggak campur enggak. Jadi ada yang gurih, ada yang pedas, ada yang manis. Oh, Bapak tuh bikinnya ya Pak ya? Iya. Ya kalau mau dipotong boleh dijual. Ada sedikit tinggal. Tadinya nggak habis liburan sih itu anak itu. Mungkin pertanyaannya sampai situ dulu ya Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya nanti kita kesini lagi ya Pak ya. Boleh Pak, ya? sok aja. Ganggu waktu nih kan kalau Enggak malah kalau habis lohor nanti nggak bisa. Luhur Bisa. Bapak. Mungkin Memang paling pagi bisa, tapi kalau goreng ya nanti sore jam 3 lah. jam 3 ya. Kalau jam 3 semen mana ya Pak ya? Belum padu dulu goreng ya Pak ya. Kalau misalnya Kiki pengen ketemu Bapak berarti sebelum duhur ya Pak ya? Iya. Esok. Bapak esok sih lamang di dolan-dolan atau beli lunga kan anu. Oke. Maksudnya santai masih. Karena habis lohor sih wis mulai berkemas-kemas bumbui. Bumbu ya. mutasi. Bumbunya nih. Ya ini kan ini bae wong. Cuma kan gue enak ditinggal enak. Nanti bumbunya dikirim. Biji melinjo akan didiamkan selama 1 hari penuh. Tujuan ini untuk memudahkan antara biji melinjo dengan bagian dalam melinjo supaya mudah dipisahkan. Setelah biji melinjo didiamkan semalaman, Setelah biji melinjo didiamkan selama 1 hari penuh, masuk pada proses pensangraian. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang berada dalam biji melinjo.
Proses ini memerlukan waktu 2-3 menit agar biji melinjo benar-benar terpisah antara luar kulitnya dan dalam biji melinjonya. Setelah 3 menit, angkat biji melinjo lalu pisahkan dengan pasirnya. Lalu kita akan memasukkan biji melinjo ke dalam karung berwarna putih. Nah, proses ini dinamakan dengan pemupukan. Karena di pabrik keripik melinjo ini masih menggunakan proses tradisional, tidak menggunakan teknik modern. Nah, pemupukan ini dilakukan 2-3 kali sampai biji di dalamnya itu terlepas dari cangkangnya. Biro kaya Ica tah. Oh, biro kaya iya benar. Mandurak man iya. Anaknya Rene Ica. Oh, orang kenal sing lanangnya sih. Langkah selanjutnya, tumbuk biji melinjo sampai berbentuk pipih dan berbentuk seperti keripik emping. Setelah biji melinjo selesai dipupuk, lalu kemudian biji melinjo akan dikeringkan selama 2 jam. Namun waktu penjemuran ini tidak menentu dikarenakan waktu 2 jam itu ketika cuaca sedang panas, dan jika cuaca tidak sedang panas memerlukan waktu sampai 1-2 hari. Setelah itu masuk pada proses pembumbuan. Setelah proses pembumbuan, kita akan langsung menggoreng keripik emping sendiri. Nah, pada saat video ini, keripik emping digoreng sendiri oleh pemilik usaha tersebut. Nah, setelah keripik emping selesai digoreng semua, keripik emping akan langsung dimasukkan ke dalam kantung plastik. Nah, keripik emping di sini dijual seharga Rp70.000 per 1 kilogram.
Baik, yang pertama ada tahapan. Yang pertama ada tahapan mengupas kulit luar melinjo lalu pisahkan antara kulit luar dan bijinya. Pengetahuan asli masyarakat yaitu memudahkan proses mensangrai. Pengetahuan ilmiahnya yaitu memisahkan kulit luar dan bijinya ini bertujuan untuk memudahkan proses sangrai. Biji melinjo ini mempunyai kandungan likopen dan karotin. Likopen dan karotin merupakan senyawa fitokimia yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Di sini tidak ada dokumentasi mengenai pengupas kulit, yaitu karena di pabriknya tidak menyediakan pengupasan kulit yaitu atau membaginya secara langsung. Itu siapkan biji melinjo yang sebelumnya sudah disimpan selama 1 bulan. Tujuan ini agar biji melinjo digunakan saat disangrai. Biji melinjo disimpan dulu selama 1 hari setelah ini bertujuan untuk memisahkan kulit keras melinjo agar memudahkan proses pemisahan kulit keras dari biji melinjo. Tahapan yang kelima, setelah itu kulit dan bagian dalam melinjo sudah terpisahkan, lalu letakkan biji melinjo di atas papan. Meletakkan biji melinjo di atas papan memudahkan proses penumbukan biji melinjo. Tahap yang keenam yaitu tumbuk biji melinjo tersebut sampai pipih hingga berbentuk emping. Penumbukan biji hingga berbentuk pipih. Proses pemilihan biji melinjo ini berfungsi untuk mempercepat matangnya keripik melinjo. Tahapan yang ketujuh yaitu pindahkan emping ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Jemur sekitar 2 jam. Jika dalam keadaan penuh yaitu membutuhkan waktu 1-2 hari. Selanjutnya jemur emping selama 2 jam saat cuaca panas. Emping akan mendapatkan panas akan meningkatkan degradasi kandungan karateroid sehingga cukup menjemur maksimal 2 jam saja. Langkah ke-8, jika sudah dijemur, emping langsung diberikan bumbu khusus yang sudah disiapkan. Emping diberi bumbu seperti bawang yang ditumbuk dan penyedap makanan. Bawang putih dan garam ini sebagai penyedap makanan. Bawang putih memiliki kandungan seperti serat, protein, vitamin C, kalsium, dan sebagainya. Garam mengandung natrium dan sodium. Tahapan yang ke-9, setelah emping dilumuri dengan bumbu lalu jemur lagi selama 30 menit. Jemur emping yang sudah dilumuri bumbu selama 30 menit. Proses penjemuran ini berfungsi agar bumbu tersebut menyerap ke dalam emping. Selanjutnya, langkah ke-10, setelah dijemur emping bisa langsung digoreng di atas minyak yang panas. Goreng emping di minyak yang panas agar cepat matang. Proses pengolahan dengan cara digoreng ini menyebabkan penurunan likopen dan karotin sehingga jangan terlalu lama menggoreng keripik emping agar kandungan karotin dan likopen tidak terlalu turun kadarnya. Langkah selanjutnya, emping siap ditiriskan. Tiriskan emping yang sudah digoreng agar kadar minyak turun, agar kadar dalam minyak emping turun. Tahapan yang terakhir yaitu pengemasan keripik emping. Emping itu dikemas dalam plastik agar lebih praktis. Plastik mempunyai sifat yang tahan lama dan tidak akan terurai begitu saja tanpa adanya pemrosesan yang cepat dan benar. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah pembuatan emping melinjo yang dilakukan menggunakan alat-alat tradisional ini termasuk dalam pembelajaran IPA SD berbasis etnosains. Sekian pemaparan video etnosains dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.